Baik, kakak-kakak, karena sudah waktu, jadi izin untuk pagi hari ini saya memandu kakak-kakak untuk kembali belajar pada modul berikutnya. Record sudah saya laksanakan, sudah saya lakukan sambil menunggu beberapa kakak-kakak yang belum join. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti. Nah, sebelum lanjut, izinkan saya memimpin berdoa dulu seperti biasa agar 2 JP ke depan 45 menit kali 2 bisa berjalan dengan lancar. Saya pimpin langsung berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kakak-kakak sudah bisa mengawali. Izin di awal saya menampilkan PPT untuk di-share ya, kakak. Mudah-mudahan bisa terlihat ya, kakak-kakak. Jadi yang pertama izin menyapa kakak-kakak. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di virtual ini ya, kakak. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini, di pagi hari ini, semangat kakak-kakak tidak henti-hentinya untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai nanti. Saya sangat antusias, sangat memberikan reward kepada kakak-kakak yang begitu sibuknya, yang begitu banyak kegiatan, apalagi di minggu-minggu ini, kalau yang umat Hindu yang sudah melaksanakan hari raya tentunya memiliki beberapa kesibukan, tetapi dengan semangat kakak-kakak pada pagi hari ini, terima kasih banyak, terima kasih sekali sudah bisa untuk hadir di pertemuan kali ini. Saya juga sangat percaya, mudah-mudahan kakak sendiri dan juga beserta keluarga dalam keadaan berbahagia dan sehat selalu. Nah, yang berikutnya, nah ini harus saya tampilkan kembali hanya sebagai pengingat. Jadi kesepakatan bersama untuk kegiatan hari ini, mungkin bisa kakak cermati saja tanpa saya harus membaca kembali karena yakin kakak sangat memahami untuk slide ini. Nah, lanjut. Nah, untuk di sesi hari ini, apa yang menjadi tujuan? Tiga hal. Yang pertama, peserta dapat memahami tiga karakteristik utama kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, peserta mampu memahami perkembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design.
Jadi kakak-kakak, nah, untuk pertemuan hari ini kita itu akan mempelajari modul 1.5 yang di sana berjudul perkembangan kurikulum. Mungkin kemarin kakak-kakak sudah dapat melihat modulnya, bahkan sudah dapat literasi, dan kakak juga sudah mengerjakan beberapa tugas sebelumnya sambil memberikan beberapa komentar di LMS. Nah, sebelum saya lanjut, hanya sekedar mengingatkan ya kakak-kakak. Nah, untuk kakak-kakak yang mengerjakan tugas yang ada di LMS, yang ada beberapa pertanyaan pemantik, setelah kakak-kakak memberikan apa namanya uh, jawaban di sana, mohon kakak-kakak bisa memberikan komentar teman yang lainnya. Jadi bukan di mengepost jawaban saja, tetapi ada post yang dipost oleh teman yang lain. Nah, itu bisa dikomen. Mungkin barang satu orang bisa mengomen tiga temannya yang lainnya. Ya, karena nanti di sana kelihatan beberapa persentase keaktifan kakak-kakak. Karena kalau sudah minimal tiga dikomentari, apapun komentarnya yang positif silakan dipasang di sana, sehingga nanti persentasenya dari milik kakak sendiri akan terpenuhi. Mudah-mudahan kakak paham ya. Jadi saya lihat yang kemarin-kemarin kakak hanya mengepost jawaban dari pemantinya itu. Tidak ada komentar untuk teman yang lainnya. Nah, nanti itu masih bisa dibuka. Silakan diisi komentar tanggapan dari post teman-temannya. Minimal tiga ya, kakak-kakak. Oke, saya akan lanjut. Nah, untuk agenda kita sesi ini, yang pertama dari perkembangan kurikulum, kita akan mempelajari backward design. Yang kedua, pengembangan kurikulum kita sendiri, yaitu PJOK. Kemudian kita akan meliterasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Nah, jadi ada tiga aktivitas nanti yang akan kita laksanakan di sesi ini ya, kakak-kakak. Nah, untuk kegiatan yang pertama, aktivitas yang pertama, kita akan membuat backward design dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. Jadi sebelum membuat, mari kita akan memahami ya, kakak-kakak, memahami backward design itu yang bagaimana. Nah, beberapa tahapannya yang bisa kakak-kakak lihat di depan, di layar kakak-kakak. Izin saya perbesar. Nah, menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Kemudian yang pertanyaan kedua, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat dari pertanyaan satu ini. Kakak menilai diri kakak sendiri dengan skala 1 sampai 10. Apakah kakak sudah paham tentang kurikulum PJOK? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak buat di kolom chat dari kedua pertanyaan tersebut. Misalnya skalanya berapa, kemudian kakak langsung menjawab tujuan pembelajaran PJOK yang ada di sekolah.
Saya tunggu ya, kakak. Atau bisa kakak langsung raise hand untuk menjawab langsung. Saya persilahkan tanpa harus menulis di kolom chat. Kalau tidak, silakan buat di kolom chat ya, kakak-kakak. Saya tunggu ya, Kak, jawabannya. Kak, pertanyaan pertama diulang Kak tentang skalanya itu Kak. Nah, silakan, itu pertanyaan yang pertama ya, Kak. Pertanyaan pertama Kak diulang. Pertanyaan pertama sudah ada di slide di depan, silakan dibaca ya, Kak. Dari Kak, oke, di sini sudah ada yang bisa membantu saya untuk mengutarakan langsung. Dari Kak Fitri, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, Kak Fasilitator. Mungkin saya biar tidak usah nulis ya, Kak ya, biar tidak usah ngetik. Saya lagi malas ngetik, Kak Era, mohon maaf nih. Menurut saya, mungkin kalau saya pribadi, pengetahuan saya tentang kurikulum PJOK pada saat ini yaitu mungkin berkisar berada di skala 7, Kak Era. Kemudian pertanyaan yang kedua mungkin akan langsung saya jawab. Untuk tujuan pembelajaran pendidikan PJOK di sekolah mungkin ada meliputi beberapa aspek ya Kak Era ya. Yang pertama mungkin dari segi kesehatan fisik ya. Dari tujuan dari pembelajaran PJOK meliputi beberapa aspek, yaitu mungkin dari kesehatan fisik untuk meningkatkan kebugaran kesehatan siswa melalui aktivitas berolahraga. Kemudian dilihat dari nilai-nilai sosial, dapat kita lihat dari kegiatan yang kita lakukan di pembelajaran PJOK, yaitu di sini sangat meningkatkan nilai-nilai kerjasama, disiplin, sportivitas, dan percaya diri pada siswa. Kemudian dilihat dari segi kesehatan, tujuan pembelajaran PJOK dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya pola hidup sehat, gizi yang seimbang, dan kebersihan pada diri kita masing-masing. Kemudian dilihat dari segi kreativitas, ya. Di sini dapat kita lihat dari segi kreativitas, dari segi pendidikan PJOK, kita bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan dirinya masing-masing. Kemudian lagi satu ada dari segi keterampilan motorik. Dari segi keterampilan motorik dapat kita lihat di sini PJOK dapat melatih motorik dasar dari siswa tersebut melalui berbagai gerakan yang dilakukan dalam kegiatan olahraga. Ya mungkin itu saja Kak Era. Silakan kalau ada yang menambahkan, silakan untuk kakak-kakak yang lain ya. Untuk waktu saya kembalikan Kak Era. Terima kasih Kak Fitri yang sudah sangat super sekali, yang sudah sangat baik sekali, bisa langsung memberikan tanggapan dari beberapa dua pertanyaan pemantik yang sudah bisa dipaparkan di atas. Nah, mungkin sebelum saya simpulkan, ada dari kakak-kakak yang masih bisa memberikan tanggapan langsung, saya persilakan. Tadi saya lihat ada yang raise hand langsung. Terima kasih Kak. Saya menyampaikan Kak pendapat. Swece, dipersilakan Kak Tut Swece.
Terima kasih Kak. Jadi saya menyampaikan pendapat tentang skala PJOK di sekolah ya kisaran 7,5 Kak. Nah, kemudian tujuan PJOK adalah untuk mengembangkan kemampuan individu siswa melalui kegiatan fisik, nah kemudian mengembangkan sikap sosial, sikap mental, emosional, dan kesehatan jasmani. Cuma sekian Pak Era, terima kasih. Mohon maaf dengan segala kekurangan, kemudian bisa kakak-kakak yang lain melengkapi. Terima kasih Kak. sekali Kak Ketut Swece yang dari sisi saya sendiri yang sudah sangat senior sekali dan sudah bisa memberikan sedikit pengalaman terkait pertanyaan pemantik yang saya paparkan di depan. Jadi terima kasih kembali Kak Ketut. Jadi saya sudah sedikit meresume apa yang sudah menjadi pengalamannya Kak Ketut terkait tentang PJOK yang ada di sekolah. Baik ya kakak, jadi cukup dua saja yang menampilkan langsung atau membicarakan langsung terkait apa yang sudah saya paparkan di depan. Jadi mungkin bisa saya simpulkan. Jadi dari skala ya kakak. Jadi intinya di sini kita menilai diri kita ya kakak dari rentang 1 sampai 10 itu kira-kira kita berada di titik mana. Jadi di sini tidak dituntut harus maksimal, bahkan tidak dituntut harus minimal. Jadi tentunya kita selaku guru PJOK berada di titik-titik tertentu sesuai dengan keadaan di sekolah kita masing-masing. Bahkan kemarin pada waktu saya menjadi peserta, saya menulis keadaan saya di sekolah itu masih di level 5 ya kakak. Jadi begitu banyaknya kekurangan-kekurangan yang perlu saya perbaiki yang saya rasa sehingga mengharuskan untuk berada di level 5. Kemudian untuk kakak-kakak yang sudah bisa secara baik dan kemudian secara tertentu untuk bisa menekan diri ya sebagai cerminan pembelajaran di sekolah. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Fitri kemudian Kak Swece sudah sangat memberikan gambaran kita selaku guru PJOK. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya bisa saya simpulkan dari dua masukan ya kakak. Jadi dari Kak Fitri sudah saya perjelas kembali. Jadi tujuan pembelajaran PJOK yang tentunya saya sangat percaya kakak-kakak yang lain sudah sangat mengetahui tentang kesehatan, tentang sosial, kemudian bagaimana menampilkan keterampilan yang tentunya rohnya dari pendidikan PJOK adalah afektif, psikomotor, kemudian kognitif. Nah, jadi ketiga hal tersebut yang harus kita pegang, yang harus bisa kita pilah dan pilih, yang mana afektif, yang mana kognitif, dan yang mana psikomotor. Tentunya psikomotor itu ada beberapa ketentuan, mungkin tentang emosional, tentang mental. Nah, di sana bisa kita rancang untuk psikomotornya. Dan untuk yang motoriknya sudah barang tentu berada di kelompok kognitif. Nah, yang bagaimana nanti bisa menampilkan strata sosial seperti apa yang dibilang oleh Kak Fikri, tentunya nanti kita perbanyak di afektif. Nah, jadi sekiranya itu yang bisa saya simpulkan. Selebihnya saya sangat percaya kepada kakak yang sudah bisa untuk memberikan tanggapan dari dua pertanyaan tersebut. Dan juga di kolom chat kakak sudah
semuanya sekiranya bisa menulis. Saya baca beberapa saja. Ada yang berada di skala 6, ya, kesehatan, pendidikan, rekreasi, prestasi. Kemudian ada di skala 7, meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan hidup sehat. Kemudian 7, pengembangan fisik, kesehatan, sosial, karakter. 7 juga, ya, kemudian mental, sosial, intelektual. 7, fisik dan kesehatan. 7, ya. Kak Syariati berada di sekitar, kalau dipresentasikan berada di 80%, yaitu 82-nya adalah satu yang wajib dicari oleh informasi mengenai perkembangan kurikulum ke depan. Nah, ini sudah langsung bisa mengarah dari apa tujuan pembelajaran hari ini, ya, Kak. Terima kasih sekali. Kemudian yang lainnya sama 7, ada yang di 6 dan 7, ada yang di 6. Oke. Baik ya, Kakak. Jadi ada di 6 dan di 7 itulah cerminan, ya, cerminan di mana letak level kita dalam pembelajaran PJOK dan memahami apa tujuan pembelajaran PJOK yang ada di sekolah. Yang tentunya dari berbagai ragam pendapat yang sudah Kakak berikan, tentunya kita kembalikan lagi kepada rohnya untuk pendidikan olahraga itu yang ada 3, fundamental, afektif, kognitif, dan psikomotor. Baik, Kakak, ya, terima kasih sekali sudah antusias pada di aktivitas yang pertama. Jadi saya lanjutkan untuk slide-nya. Ini slide berikutnya. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum merdeka, jadi yang sekarang kita laksanakan adalah kurikulum merdeka. Kita sudah meninggalkan kurikulum yang sebelumnya karena berdasarkan karakteristik peserta didik di zaman sekarang, jadi harus kita sesuaikan. Jadi saya baca saja. Pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga, PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, itu tujuan yang capaian pembelajaran PJOK kurikulum mereka yang pertama. Kemudian yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, inklusivitas. Dan yang terakhir, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, jadi apa yang sudah Kakak paparkan, jadi apa yang sudah Kakak tulis, sejatinya tujuan yang bisa kita kelompokkan seperti yang dipaparkan di depan, ya. Dan juga yang sudah saya sematkan, roh-roh dari PJOK itu bisa dipelajari kembali. Kemudian lanjut, Kakak. Ini, nah, mari kita berdiskusi kembali. Pada slide berikutnya, silakan tulis komentar dan rasakan untuk penyampaian pendapat. Nah, itu yang sudah tadi, ya, Bapak Ibu, maaf Kakak yang sudah Kakak lakukan tadi. Di sekarang ini ada pertanyaan kembali. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai?
Nah, kembali kakak bisa dibuat di kolom chat untuk pertanyaan ini ya. Saya perbesar. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Jadi dengan banyaknya pergantian kurikulum, apakah kakak itu sudah memahami betul akan PJOK sebagai sebuah mata pelajaran acuan untuk peserta didik? Jadi silakan kakak jawab di kolom chat secara singkat. Kemudian mungkin saya persilahkan untuk kakak yang lainnya bisa memberikan penguatan atau penjelasan dari pertanyaan pemantik yang ada di depan. Itu yang pertama ya kakak. Yang kedua, dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan yang bisa dicapai untuk pembelajaran PJOK? Tentunya tadi sudah dapat disinggung, mungkin bisa dipaparkan kembali ya kakak. Yang mungkin yang belum dari kakak boleh diberikan tanggapannya. Kalau tidak, boleh ditulis kembali di kolom chat ya kakak. Pertanyaan yang ada di hadapan kakak-kakak. Jika memang sudah memahami, berarti pertanyaan yang kedua bisa dijelaskan apa saja tujuan yang telah dipahami. Jadi begitu ya kakak-kakak. Dan kalau memang belum memahami, berarti di dimensi mana yang belum dipahami sehingga tujuannya belum tercapai. Mungkin secara singkatnya saya memperjelas seperti itu ya kakak. Pertanyaan 1 dan 2. Nah, ini yang kedua ya, Kak. Dalam konteks hukum merdeka, apa tujuan ini bisa dicapai. Nah, silakan ditulis di kolom chat, Kak. Kalau memang tidak ada yang raise hand atau memberikan tanggapan langsung, saya tunggu ya, Kak. Nah, di sini sudah ada yang bisa memberikan masukan dari Kak Budiantara. Untuk yang pertama, sudah walaupun belum secara maksimal dan sudah dijadikan acuan sebagai tujuan mata pelajaran. Baik, bisa. Kemudian pertanyaan kedua dijawab bisa karena kurikulum merdeka sangat fleksibel. Terdapat fase-fase yang memudahkan kita menyesuaikan materi dengan karakteristik siswa. Ya, benar sekali ya, kakak. Apa yang sudah disampaikan oleh Kak Budiantara sangat betul sekali. Jadi Kak Budi menambahkan bahwa sudah ya sudah walaupun belum maksimal ya, sehingga tujuan pembelajarannya itu bisa dikatakan sangat fleksibel karena disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Silakan kakak yang lainnya ditulis ya. Atau ada yang bisa langsung raise hand, saya persilahkan. Jika tidak, mungkin bisa ditulis di kolom chat ya, Kak. Nanti saya akan baca dan eh, tambahkan untuk penguatan.
Ada kakak yang lainnya di kolom chat ditulis ya, walaupun secara singkat tidak masalah. Nanti saya akan coba eh, kuak secara mendalam apa isi dari komentar yang kakak berikan ya. Ini baru satu, silakan yang lainnya boleh ditulis. Oke, terima kasih untuk Kak Sunantra, sudah memahami yaitu dengan adanya pengembangan materi dalam kurikulum Merdeka disesuaikan dengan keadaan di sekolah, baik dari peserta didik maupun dari sarana prasarana yang dimiliki. Ya, jadi dari Kak Sunata sudah kembali mengingat kekuatan-kekuatan atau apa-apa saja yang telah kita miliki sebagai penopang untuk pembelajaran PJOK. Jadi kemarin kita sudah pelajari ya, jadi aset-aset base thinking-nya yang ada di sekolah masing-masing ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan penguatan untuk Kak Sunantra. Kemudian untuk Kak Ketut Sudane Saputra, terima kasih sudah walaupun belum keseluruhan dipahami sebagai acuan untuk pemberian pembelajaran PJOK. Nah, baik. Kakak yang belum boleh ditulis kembali ya. Saya tunggu. Nanti bisa saya bacakan mungkin satu persatu. Nah, untuk yang berikutnya ya, kakak. Jadi dari pertanyaan pemantik yang diberikan ya. Jadi sejatinya ini dia, kak, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya kembali dalam bentuk TP ya. Jadi di sini saya bahas ya, kenapa kurikulum Merdeka harus bisa diterapkan di zaman sekarang, karena memberikan muara kepada kita selaku guru PJOK untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan tujuan pembelajaran berdasarkan CP yang terbaru. Mudah-mudahan kakak-kakak semua di sini untuk CP di tahun ini sudah didapatkan, kemudian kakak sudah bisa mengimplementasikan ke TP ya, TP berdasarkan pembelajaran yang kemarin ya kakak, yaitu aset based thinking-nya. Jadi masing-masing satuan pendidikan saya sangat percaya aset based thinking-nya itu pasti ada walaupun berbeda di masing satuan pendidikan sesuai dengan kesediaan yang ada di sekolahnya masing-masing ya kakak. Jadi intinya ini ya. Oke, terima kasih kepada kakak. Kak Sela sudah, Kak Saryati sudah memberikan tanggapannya, ya sudah sangat maksimal ya. Kak Fitri sudah, oke, ya. Yang terakhir Kak Bagus Putu Girimanuabe juga sudah, sama Dewi Widayana juga sudah. Ya. Terima kasih ya Kak di atas partisipasinya dari pertanyaan ini, kemudian konteksnya ini, ya, sehingga kita bisa mempelajari yang ini ya, Pak. Jadi intinya atau kata kuncinya dari apa yang sudah disebarluaskan berupa CP, kita sebagai guru PJOK bisa membuat dalam bentuk tujuan pembelajaran. Jadi itu ya, Kak. Jadi apa yang menjadi alasan kakak di kolom chat, mari coba kita belajar, artinya ya belajar
dari CP yang ada kita turunkan menjadi TP, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dilaksanakan atau dicapai di peserta didik bisa kakak berikan. Jadi itu maksudnya ya kakak. Nah, untuk yang berikutnya kakak, nah setelah tujuan pembelajaran itu bisa kakak buat, nah sekarang bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, coba sekarang kakak kembali berpikir ya, kembali berpikir dari tujuan pembelajaran yang kita buat, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat. Nah, mungkin dari kakak yang ada di virtual ini bisa langsung menjawab. Jadi pada sesi ini memang banyak ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus kakak bisa berikan sebuah argumen berdasarkan keadaan sekolahnya masing-masing ya kakak. Nah, ini pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa raise hand kakak, atau jika tidak kita kembali menuliskannya di kolom chat. Jadi pada aktivitas pertama, jadi semua rekam kegiatan kakak akan ditulis di kolom chat. Kalau memang tidak ada, boleh ditulis di kolom chat ya, kakak. Jadi pertanyaannya itu pertanyaan pemantik yang berikutnya. Silakan dijawab ya, secara singkat saja ya, kakak. Oke, Kak Wayan Seriade memberikan pandangannya, memastikan melalui pengamatan proses pembelajaran baik keterampilan mental dan sosial atau melalui tesnya. Saya simpan atau keep dulu tanggapannya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Jadi harus bagaimana ya. Kemudian tadi yang pertama menurunkan TP ke ATP dan modul ajar. Yang kedua melaksanakan setiap sintak-sintak yang ada dalam modul ajar. Yang ketiga pembuktiannya dengan evaluasi melalui tes fisik, tulisan, wawancara, perubahan tingkah laku siswa. Oke. Jadi dari Kak Budiantara memiliki beberapa step ya, yang tentunya ini sudah sangat paham ya alurnya dari CP ke TP kemudian ATP langsung ke modul ajar. Dan kita selaku guru mengikuti sintak-sintak yang ada sehingga sampai terakhir untuk satuan ukurnya mengadakan sebuah tes ya. Yang lainnya boleh ditulis mungkin nanti saya baca. Kalau memang ada yang langsung raise hand memberikan pendapat silahkan ya. Untuk maksudnya kita benar-benar menyasar gambaran PJK, kita perlu menerapkan beberapa strategi dan praktek. Nah ini sudah kembali ya. Ada kata-kata strategi ya. Yang lainnya silakan. Apa ya ada di apa namanya benak atau di pemikiran kakak silakan langsung ditulis karena sejatinya saya sangat percaya kakak yang ada di lapangan langsung yang ada dekat dengan peserta didik tahu ya bagaimana mengetahui atau menentukan tujuan pembelajaran yang kita sebagai pengusaha sekolah ukur. Silakan yang lainnya.
Baru dari pertanyaan tersebut, baru 3 orang, yang lainnya. Oke, Kak Dwi Mahendra Jaya. Kak Dwi memberikan tanggapan, menentukan tujuan yang jelas dan terukur, menyesuaikan metode pengajaran dengan tujuan, mengevaluasi berkala, dan memberikan umpan balik, merefleksi sesuai dengan metode bila diperlukan, kolaborasi pembelajaran. Oke, di sini ketemu juga metode ya. Tadi sudah ada strategi, sekarang metode ya. Oke, jadi dengan metode kita bisa memastikan pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Kemudian berikutnya Kak Swece, dengan cara membuat program pembelajaran berpegang pada silabus. Oke, sangat benar sekali ya. Silabus atau CP ya, Kak Swece. Kak Sela menunjukkan level yang ingin dicapai. Nanti yang dengan harus mendukung dalam pilih strategi pembelajaran. Oke, di sini ada strategi ya, melakukan penilaian, tes ataupun praktek. Kemudian berikutnya Kak Putu Sumertejaya adalah dengan melakukan tes awal terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan metode pelajaran sesuai dengan hasil tes. Kak Sunatra dengan mengadakan penilaian, refleksi kegiatan, dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Kak Sudana fokus terhadap materi yang kita ajarkan kepada saudara, sangat menyenangkan untuk refleksi kegiatan. Oke, terima kasih ya kakak sudah bisa memberikan pendapatnya di kolom chat. Jadi apa yang kakak tulis, apa yang kakak berikan pendapat bisa dirangkum seperti ini ya kakak. Bagaimana untuk memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah ini ya. Jadi ya, saya perbesar. Nah, jadi apa yang sudah kakak berikan komentar bisa dikumpulkan dalam bentuk 3 ranah ya, yang disebut dengan proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Ya. 3 ranah itu atau 3 tahapan itu ini ya kakak. Jadi kakak yang sudah dengan singkat dan padat memberikan penjelasan. Untuk yang pertamanya ya, untuk memastikan ya kita mengidentifikasi CP ya kakak. Tadi sudah kalau tidak salah Kak Swece sudah memberikan silabus ya. Jadi silabus itu sudah diganti nama menjadi CP. Nah, jadi dari CP yang ada kita identifikasi. Jadi identifikasi ini kita pilih dan pilah. Jadi ranah-ranah yang mana yang bisa kita sesuaikan dengan keadaan peserta didik. Jadi kembalikan lagi kepada pembelajaran yang kemarin ya, kakak asset based thinking-nya yang ada di modul 1.2 apa 1.3 itu ya. Jadi kita identifikasi CP-nya. CP yang terbaru saya rasa kakak sudah pegang ya. Kemudian yang kedua, nah itu yang tadi sudah ada, menyematkan ada strategi, ada metode ya, kemudian penilaian. Jadi tahapan yang keduanya menentukan metode penilaian. Yang tentunya kakak sudah bisa jabarkan penilaian dalam keterampilan bagaimana, kemudian penilaian dalam pengetahuan bagaimana, penilaian dalam sikap harus bagaimana. Nah itu tentunya kakak sudah tahu ya. Ketiga ranah itu kita ambil dengan metode penilaian yang sejatinya disesuaikan dengan karakteristik
peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi setelah kakak merancang hal tersebut, ya kita laksanakan. Jadi sehingga pengalaman belajar dan strategi belajarnya mengena. Jadi itu ya kakak, 3 tahapannya yang tentunya kakak walaupun secara berbagi, jadi bisa saya kumpulkan menjadi satu. Nah, itu disebut dengan backwalk design ya kakak. Di backwalk design jawabannya untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran itu benar-benar sesuai dengan tujuan yang kita buat. Jawabannya dengan backwalk design ya kakak. Nah, sehingga apa itu backwalk design? Nah, jadi ini ya kakak. Jadi di awal memang dirancang kita tidak mendefinisikan apa itu backwalk design, tetapi kita menggali pengalaman atau berbagi sharing kakak-kakak, nah, untuk mengetahui bagaimana sejatinya di level mana kemudian proses pembelajaran kakak-kakak selama ini. Nah, sehingga kita harus bisa mengenal dengan sesuatu hal yang baru yang disebut dengan backwalk design. Ya, di mana backwalk design yang kakak-kakak katakan tadi ya, yang kakak utarakan tadi. Sejatinya dari kakak yang pertama memberikan masukan, kakak yang kedua memberikan penguatan, kita rangkum menjadi satu, itulah yang disebut dengan backwalk design. Jadi di sini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backwalk design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Itu ya, kakak definisinya seperti itu backwalk design. Jadi yang masih tadi berpikir backwalk design itu apa, ya sejatinya kita sudah laksanakan ya, kan backwalk design itu adalah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Jadi itu ya. Jadi sejatinya kita sudah lakukan, tetapi dengan istilah hal yang baru. Oke. Nah itu aktivitas yang pertama ya, kakak. Mudah-mudahan kakak paham. Sebelum saya lanjut, mungkin boleh kita coba ya, tepuk tangannya berdasarkan ikon yang ada di depan kakak ya. Oke ya. Oke, itu aktivitas yang pertama ya. Masih ada 2 aktivitas berikutnya. Oke, terima kasih ya kakak. Mudah-mudahan kakak paham akan apa tujuan pembelajaran pada sesi ini. Oke, saya lanjut ke aktivitas yang kedua ya kakak. Jadi aktivitas yang kedua, penyusunan program PJOK. Jadi kalau berkata atau kita melihat program PJOK, pasti kakak akan melihat terlintas tentang, kalau di sekolah mungkin akreditasi ya. Kalau akreditasi, baru kita akan mencari-cari file kita ya, program-program kita di mana letaknya. Mungkin kalau saya pribadi seperti itu ya. Nah, untuk aktivitas yang kedua, nah ini ada sebuah pernyataan ya. Sebuah pernyataan. Pernyataannya ada 3. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Nah, yang pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum.
Yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, coba sekarang kakak-kakak tulis kembali di kolom chat. 3 pernyataan ini benar atau salah, ya. Pernyataan 1, kalau menurut kakak benar, tulis benar. Kemudian koma. Kemudian yang kedua, kalau benar, ya tulis benar lagi. Kalau yang ketiga benar, tulis benar lagi. Berarti benar, koma, benar. Gitu ya. Coba dibaca pernyataannya, kemudian tulis jawabannya di kolom chat ya, kakak. Saya perbesar ya. Pernyataan 1 benar apa tidak? Pernyataan 2 benar apa tidak? Pernyataan 3 benar apa tidak? Ditulis ya di kolom chat. Chat dulu ya kakak. Silakan dicermati dulu pernyataan ini. Nah, itu saya buat contohnya ya kakak. Salah enggak masalah kakak ya. Jadi dari beberapa nanti yang benar, beberapa yang salah, nah, bisa kita simpulkan ya kakak. Jadi dicoba saja ya kakak. Oke, Kak Budiantara, salah, benar. Oke ya. Kak Switche, salah, benar ya. Kak Oko, 1, 2 salah, 3 benar. Oke. Saya sangat percaya kakak sejatinya sudah paham ya. Cuma tinggal mengaplikasi saja ya. Kak Sumur Tejaya, sama juga salah, benar. Yang lainnya salah, benar. Oke. Kak Sudana, 1, 2 salah, yang ketiga benar. Oke. Silakan yang belum. Kak Budi Adnyana, salah, benar. Ya. Yang belum, silakan. Salah, benar. Kak Sunanta, salah, benar. Yo. Yang belum, salah tidak masalah ya, kakak. Nanti kita akan apa namanya simpulkan berdasarkan beberapa eh, kajian otentik ya. Kak Sela, benar, salah, benar ya. Berbeda tidak masalah ya kakak. Jadi kita tidak membicarakan yang benar salahnya nanti ya. Jadi kita akan pelajari sesuai dengan pengalaman otentiknya. Benar, salah, benar. Dari Kak Putugiri Manuabe. Oke, yang lainnya? Itu sudah, Sela Sunata Widayana Sariarte. Budi Sudana sudah, Dwi Fitri sudah, Sumarce sudah, Fokus Fitri sudah. Sudah semua ya? Oke. Oke ya, kakak. Jadi sebagian besar sudah mengetahui dari pernyataan yang ada di depan ya.
Nah, sekarang saya akan berikan jawaban fix-nya. Nah, saya timbun paling bawah ya, Kak. Oke. Oke, jadi sudah sebagian besar ya Kakak memahami dari aktivitas yang kedua. Nah, untuk nanti penerapannya kepada peserta didik ya. Nah, jadi ini pernyataannya ya Kakak. Yang pertama, jadi kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Di pernyataan ini masih belum lengkap ya Kakak, sehingga didefinisikan masih salah. Kemudian yang kedua juga sama, buku teks strategik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Jadi mungkin Kakak sudah sangat pahami yang mana disebut dengan kurikulum ya Kakak. Kemudian yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk pengetahuan apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan pengetahuan dan sikap. Nah, ini baru sudah lengkap, sehingga yang pernyataan kedua dikategorikan benar ya, Kakak. Nah, sekarang mari kita gali sejatinya dari pertanyaan tersebut apa yang terkuak di dalamnya ya, Kakak. Jadi walaupun sudah sebagian besar mengetahui, tapi mungkin penggalian di dalamnya bisa kita pelajari bersama-sama ya Kakak. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Apa itu? Nah, ini dia ya Kakak. Jadi komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka itu ada 5 ya Kakak, ada 5. Nah, bisa Kakak baca dulu kelimanya itu apa saja ya. Ya, yang pertama komponennya struktur kurikulum. Tentunya struktur kurikulum ini dirancang oleh pemerintah agar nanti bisa menghasilkan yang kedua ya Kakak, yaitu CP, capaian pembelajaran. Nah, dari CP inilah kita selaku guru PJOK bergerak untuk menghasilkan yang ketiga dan keempat ya. Ketiga dan keempat yaitu pembelajaran dan asesmen berdasarkan penggunaan perangkat ajar. Jadi pembelajaran dan asesmen itu yang disebut dengan TP. Kemudian setelah TP baru kita bisa membuat modul ajar, sehingga nanti tujuan muara akhirnya dari kurikulum masing-masing satuan pendidikan terpenuhi ya Kakak. Jadi itu. Nah, isian dalamnya dari pernyataan yang tadi seperti ini ya Kakak. Sehingga kalau ini kita pahami berarti kita bisa mengetahui definisi dari kurikulum itu ya Kakak. Jadi ini dia. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi itu ya, Kakak. Nah, untuk berikutnya, ya ini penjelasan secara singkat saja ya, Kakak. Kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan. Mengapa ya? Jadi agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan
konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kepada kakak dapat menyusun program yang relevan dengan titik gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi KOSP ya, kalau sekarang itu kan disebut dengan KOSP ya kakak. Jadi mungkin kakak yang membuat kemarin programnya ya, matriksnya itu ada yang disebut dengan KOSP, masing-masing satuan pendidikan pasti berbeda ya kakak, jadi tidak sama. Nah, kenapa itu berbeda? Jadi kita selaku apa namanya guru PJOK akan lebih fleksibel ya, menyesuaikan program itu berdasarkan karakteristik peserta didik, karena tentunya yang ada di daerah pinggir pantai, kemudian daerah pegunungan, KOSP-nya berbeda-beda ya, terutamanya yang kelihatan nanti pada materinya ya Pak. Jadi saya singkat saja ya, yang sejatinya kakak sudah. Nah, yang berikutnya, mari berbagi cerita kembali ya kakak. Ya, kembali pada saat kakak menyusun kurikulum ya. Nah, berbaginya sekarang kita ada 3 pertanyaan pemantik ya kakak. Jadi ini pertanyaan pemantiknya, silahkan kakak-kakak buat di link Jamboard ya, buat di link Jamboard. Link Jamboardnya sudah saya share, silahkan dibuka ya. Kembali lagi ya kakak, nanti dalam pengerjaannya silakan ditarik sticky note-nya, kemudian dijawab secara singkat berdasarkan keadaan sticky note yang ada ya. Jadi silakan kakak-kakak menulis di sana ya, menulis berdasarkan apa namanya pertanyaan pemantiknya. Berarti sudah ada pertanyaan pemantiknya di sana, silakan kakak buat ya di link Jamboardnya. Oke, saya sudah bagikan linknya, silakan dibuat ya kakak. Nah, itu pertanyaan pertama sudah saya pasang, silakan dibuat secara rapi ya kakak. Rapi, nah itu ya. Silakan dikerjakan pertanyaan pertama dulu ya kakak. Semuanya bisa mengakses ya kakak. Kalau tidak ada yang bisa mengakses, boleh diutarakan langsung. Nanti saya mungkin settingannya ada yang berubah ya. Screen. Ambil sticky note-nya ya kakak. Ya, Kak Dwi Mahendra sudah bisa ya. Kita jawab yang satu saja dulu ya kakak. Kalau sudah namanya, biarkan kakak yang lain mengisi kembali ya kakak.
Cari arte sudah ya. Silakan yang belum dicoba ya. Silakan diambil sticky note-nya, kemudian ditarik, taruh ya di tempat yang masih kosong ya. Kak Widayana sudah, Kak Fitri sudah, Kak Sunantra sudah, Kak Oko sudah, Kak Marcella bagaimana bisa? Bisa Belum Kak, ditarik belum. sticky note-nya? Nah, masih bingung nih Kak. Ya. Langsung celak ke si notnya, geser, klik ya doang. Mungkin kalau ada kendala bisa apa namanya, login ya kakak dengan akun kakak sendiri dulu ya. Ini Jambotnya ini dia harus login menggunakan akun sendiri ya. Dia banyak ya. Dia kedang. Ada gimana dia kedang mal. Kalau yang sudah login dengan akunnya sendiri, sticky note-nya belum bisa ditarik, silakan di-refresh ya kakak. Karena di settingan di sini, semua dari kakak yang login sudah saya berikan akses ya. Itu sumber ke sticky note-nya sudah ada, silakan diisi ya. Marcella, sticky note-nya bisa ditarik. Tidak bisa Kak. Coba di share screen ya, biar saya pandu dari sini. Oke, coba di share screen Kak, saya sudah jadikan co-host. Bagaimana kelihatan di sana? Yang lainnya boleh kembali dikerjakan ya, Kakak. Itu baru soal pertama, lagi sebentar saya buat soal yang kedua ya. Itu benar ya cerah ini. Menang lah dia Pak. Dia bentang dia. Sah, dengan sindok lama.
Ngon di situ. Jangan cari. Cek. Dia. Bisa di share screen Kak Sela, Marcela. Terlihat di sana kakak masih belum login ya. Silakan login dulu Kak. No, ntar. Agak bingung nih kak. Makanya bisa share screen dulu. Di sana kakak belum login kelihatan. Ntar. Untuk loginnya kak di mana kak? Itu kan sudah ada panduannya yang continue itu punyanya Kak Marcela. Pilih high education. Oh iya. Selesaikan dulu yang sebelah kiri Kak. Ntar. Oh itu sudah ada punyanya Kak Marcela sudah ada itu. Sudah bisa ya. Yang lainnya kakak yang sudah Oh berarti bisa dipakai itu kak? Bisa. ya silakan dilanjutkan ya. Kalau yang sudah mungkin aktivitasnya dihentikan dulu ya. Saya mau kunci dulu hasilnya ini ya. Kalau yang sudah ya kakak, kalau yang belum boleh dilanjutkan dulu. Saya mau buat pertanyaan yang kedua ya. Oke kakak, silakan aktivitasnya dihentikan dulu ya. Kalau sudah ada enggak masalah ya kakak, yang penting ada. Saya mau rapikan dan kunci dulu hasilnya kakak-kakak ini ya. Oke, tolong hentikan aktivitasnya dulu ya kakak. Mohon maaf. Oke, pekerjaan kakak sudah yang pertama sudah selesai ya kakak. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang ini sudah tidak bisa kakak kerjakan lagi ya kakak. Kita lanjut pertanyaan kedua ya kakak. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Oke, kakak, pertanyaan kedua sudah saya buat. Silakan kembali tarik sticky note-nya, dekati pertanyaan yang ada ya, kakak.
Tulis kembali di sticky note-nya kakak ya. Ambil lagi sticky note yang baru ya. Oke, Kak Marcella sudah bisa ya. Silakan kakak yang belum, tarik lagi sticky note-nya ya. Jawab secara singkat saja di sana, biar ada nanti hasilnya kakak di sana ya, namanya di sana. Kalau yang sudah, cari tempat yang kosong ya, kakak, ditempel di tempat yang kosong ya. Oke kakak, untuk yang pertanyaan kedua bisa saya kunci ya kakak. Jadi yang penting ada hasil kakak di sana ya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Boleh dihentikan dulu kegiatannya ya kakak. Tidak masalah ya. Yang penting ada. Oke, saya kunci ya kakak. Oke, saya kunci ya kakak. Nanti di pertanyaan yang ketiga lagi dibuat ya kakak. Oke, saya kunci ya kakak. Nah, bisa kakak lihat ya. Nah, itu hasil kakak ya, yang di sebelahnya. Oke.
Nah, ini pertanyaan yang kedua. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya, kakak. Yang terakhir ya. Tolong dirapikan Ya, dulu Kak nanti Era. saya rapikan ya. Kita ke pertanyaan yang ketiga Ya, ya, ya. kakak. Ada masalah ya. Oke. Oke, pertanyaan yang ketiga kakak silakan diisi. Usahakan yang belum ada template-nya di setiap pertanyaan. Usahakan di pertanyaan ketiga ada ya, Kak. Walaupun template-nya masih kosong, yang penting ada namanya di sana, Kak. Ditarik saja sticky note-nya itu yang sudah ada di pertanyaan 1 dan 2, mungkin dikasih ruang teman-temannya, ya. Oke, sangat syukur sekali ya, karena sekarang sudah bisa mengakses Sigma Jamboard ini ya. Oke, kakak bisa dihentikan. Ini pekerjaannya sudah ada ya. Boleh dilirik waktunya ya, kakak. Kalau sudah, saya akan kunci ya, kakak. Nanti mungkin di setelah selesai sesi bisa kakak pelajari kembali ya. Oke, saya kunci ya, kakak. Mohon dihentikan dulu kegiatannya ya. Oke, baik ya, kakak. Mohon dihentikan kegiatannya, tidak masalah. Nah, ini hasil kakak pada sesi ini ya. Ini mencirikan kakak sudah berproses ya. Jadi saya tidak akan baca lagi ya kakak. Sejatinya
Saya sangat percaya sekali kepada kakak yang dari 3 pertanyaan pemantik sudah bisa kakak-kakak kerjakan ya. Saya akan menyimpulkan saja berdasarkan 3 pertanyaan pemantik yang sudah kakak jawab pada link Jamboard ya. Oke, di pertanyaan 1, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Yang kedua, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, jadi beberapa pendapat kakak-kakak saya akan kelompokkan menjadi ini dia kakak-kakak. Jadi dari 3 pertanyaan tentunya kakak akan memberikan sebuah respon dari stimulus yang ada. Ya, seperti tadi, kakak sudah menjabarkan secara detail. Nah, sekarang saya akan kelompokkan ya. Jadi dari 3 pertanyaan yang ada di tadi, nah, kita jawab menggunakan 6 faktor yang mempengaruhi ya, kakak pengembangan program PJOK. Yang pertama, sudah barang tentu karakteristik peserta didik ya. Jadi berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Jadi, ruang lingkup di masing satuan pendidikan dalam penyusunan KOSP itu pasti berbeda berdasarkan situasi lingkungannya masing-masing ya, kakak. Kemudian yang ketiga, waktu ya. Jadi, kita diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu untuk proses pembelajaran tersebut. Sehingga 6 faktor, salah satunya adalah waktu, jadi bisa kita tentukan. Nah, kemudian alokasi jam pembelajaran ya. Alokasi jam pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan, kemudian di masing-masing tingkat tentunya berbeda ya, dari tingkat SD, SMP, dan SMA atau SMK. Nah, itu pasti berbeda. Kemudian cakupan dan tahapannya ya, cakupan dan tahapannya itu sangat mempengaruhi dalam penyusunan KOSP. Kemudian yang terakhir adalah teknologi ya. Jadi masing-masing satuan pendidikan pasti berbeda fasilitas yang dimiliki sehingga nanti dalam penyusunannya berbeda pula. Jadi keenam inilah yang mempengaruhi penyusunan pengembangan program PJOK ya, KOSP di sekolah masing-masing ya, kakak. Jadi itu. Baik kakak, boleh minta responnya, silakan klik ikon yang ada di depan kakak karena aktivitas yang kedua sudah selesai. Kita lanjut ke aktivitas yang terakhir ya kakak. Aktivitas yang terakhir yaitu karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional ya kakak. Jadi saya lanjutkan lagi sedikit ya kakak di aktivitas ini. Oke, menurut kakak kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah sekarang mungkin saya minta satu saja ya kakak, satu saja atau mungkin boleh lebih yang bisa menjawab secara langsung ya kakak, menjawab secara langsung. Menurut kakak kata kunci apa yang dari aktivitas 1, aktivitas 2 yang kita lalui tentang pengembangan kurikulum PJOK? Mungkin ada yang bisa kakak?
Baik, terima kasih sekali kepada Kak Sariarte. Bisa langsung Kak. Silakan. Kata kuncinya singkat saja, yaitu mengenai yang paling banyak tadi saya dengar itu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, Kak Era? Oke, terima kasih ya Kak Sariarte yang sudah mewakili kakak-kakak yang ada di virtual ini ya. Ya, jadi apa yang telah kita bicarakan dari aktivitas 1 dengan aktivitas kedua, ya memang sangat benar sekali. Jadi kuncinya yaitu dari CP, TP, kemudian modul ajar ya, Kak. Nah, secara rincinya bisa kita lihat di slide berikutnya ya, Kak. Nah, ini ya. Jadi karakteristik kurikulum merdeka ya. Karakteristik kurikulum merdeka yang pertama itu ada esensial, kemudian komponen dan karakter. Yang berikutnya fleksibilitas pembelajaran ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari ya, apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah diberikan penguatan oleh Kak Sariarte, kalau tujuan pembelajaran itu tentunya berada di fleksibilitas pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran yang kita turunkan dari CP itu menandakan bahwasanya fleksibel pembelajaran itu sudah ada ya, Kak. Jadi kita diberikan sebuah ruang, sebuah kepercayaan untuk mengatur dalam pembuatan TP tujuan pembelajaran berdasarkan CP yang ada. Sehingga fleksibilitas pembelajaran itu mengena ya. Di samping 2 komponen yang ada di atas ya, Kakak. Yang pertama esensial, kemudian kompetensi dan karakter. Ya, jadi itu ya, Kakak yang sudah bisa diterapkan ya. Nah, untuk slide berikutnya mari kita diskusi ya, diskusi kembali pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Mungkin bisa kakak renungkan dulu bagaimana pembelajaran kita yang dulu yang sudah diterapkan ya oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian kita bisa kaitkan dengan yang sekarang sesuai dengan karakteristik kurikulum merdeka ya, Kak. Mungkin saya minta satu saja Kakak secara singkat, boleh selain Kak Sariarte mengaitkan ya Ki Hajar Dewantara kemudian dengan karakteristik kurikulum merdeka. Bisa? Ada yang bisa Kakak? Jadi hubungkan ya. Hubungkan bagaimana Ki Hajar Dewantara yang dulu kemudian sekarang kurikulum merdeka. Bagaimana karakteristiknya? Bisa Kakak? Mungkin satu orang secara langsung, singkat, padat, dan jelas. Atau saya tunjuk, boleh ya Kakak? Boleh ya Kakak? Izin mungkin? Boleh. Oke. Kak Marcella, boleh diwakili teman-temannya ya. Silakan. Mohon maaf ya. Singkat saja Kakak. Kak Marcella ada? Tidak ada ya? Siap, iya Kak. Oke. Silakan Kak. Sedikit saja Kakak. Ya, jadi di sini kan apa namanya itu lebih ke spesifik kepada perubahan kurikulum yang terjadi. Ya, jadinya di sini dengan karakter yang banyak yang berbeda, nah dituntut sekarang guru-guru untuk merancang ya pembelajaran yang lebih baik. Yang dimana nanti ke depannya itu untuk peserta didik itu bisa lebih aktif, lebih mandiri ya seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih sekali Kak Marcella ya, yang sudah bisa mengaitkan eh, dari Ki Hajar Dewantara yang secara lebih jauh dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Saya sangat percaya sekali kepada kakak bisa mengkondisikan bahwasanya bagaimana karakteristik peserta didik di zaman sekarang yang sering disebut dengan zaman Z atau 4.0. Nah, itu yang menjadikan bahwa kurikulum itu harus kita sesuaikan dengan karakter peserta didik ya, kakak. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Marcella sangat benar sekali. Di Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ya. Jadi itu kajian dari Ki Hajar Dewantara ya, yang secara garis apa namanya benang merah bagaimana kita memanusiakan manusia ya. Jadi itu yang sebagai garis besarnya. Nah, oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perlakuannya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi di sini di titik beratkan bagaimana kita memberikan sebuah pemahaman pada kodrat anak-anak ya. Jadi sebuah pembelajaran yang intinya lebih perspektif tentang sikap dan perilaku anak-anak ya. Jadi bisa kakak nanti terjemahkan secara mendalam ya apa yang diisyaratkan dari Ki Hajar Dewantara. Oke, saya lanjutkan ya, Kak. Nah, mungkin ini sebelum sesi berikutnya. Jadi apa tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini? Ya, ada 3. Jadi peserta memahami 3 karakteristik utama kurikulum ya, merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, backwalk design ya. Jadi yang aktivitas pertama kita mempelajari backwalk design ya, Kak. Kemudian yang aktivitas kedua kita memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang terakhir aktivitas ketiga tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi sudah kita lalui ya, kakak-kakak, untuk sesi di pagi sampai siang hari ini. Nah, mungkin ini slide yang kakak-kakak tunggu ya. Nah, Jadi itu ya. kasih tepuk tangan dulu. Nah, sebelum saya tutup, ada mungkin pertanyaan dari kakak-kakak sebelum kita tutup dengan doa atau foto bersama. Sudah jelas nih? Sudah ya, kakak ya? Oke. Kalau sudah jelas, izin saya menutup kegiatan di siang hari ini. Jadi terima kasih sekali, kakak masih tetap semangat walaupun dibendung oleh beberapa aktivitas untuk mengikuti kegiatan ini ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Seperti biasa ya kakak, mungkin kita akan foto bersama sebagai penutup. Boleh dibuka di on kamera sebentar ya. Saya akan screenshot. Oke. Kak Ketut Sudana ada? Mungkin bisa di on kamera dulu sebentar Kak. Yang lainnya juga. Oke. Kita tangannya mengepal ya Kak. Foto bersama. 1,
2. Oke, saya ambil ya. Oke, tunggu sebentar kan. Saya kirim ke grup sebentar. Oke. Oke. Oke, sudah ya kakak. Tadi saya stop record dulu ya. Stop record.